Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Menentukan kalimat utama dari setiap paragraf berdasarkan bacaan pemanfaatan alam oleh manusia pada kitab tema 9 halaman 102 sampai 103. Pada paragraf pertama, ide pokok, pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utama, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Paragraf kedua, pemanfaatan tanah oleh manusia. Itu tadi ide pokoknya. Kalimat utamanya, manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Paragraf ketiga, ide pokoknya, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Kalimat utamanya, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Pada paragraf keempat, ide pokoknya, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Kalimat utamanya, beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Membuat peta pikiran berdasarkan isi bacaan. Peta pikiran merupakan gambaran isi bacaan. Peta pikiran disusun berdasarkan informasi pokok dalam bacaan. Peta pikiran dapat disebut sebagai ringkasan sederhana. Berikut ini merupakan contoh membuat peta pikiran berdasarkan isi bacaan, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem pada kitab tema 9 halaman 104 sampai 106. Pada bagian tengah kita bisa menuliskan manusia dan lingkungan. Kemudian pada kotak kiri yang pertama, kita bisa menuliskan kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua aktivitas pekerjaan usaha dari manusia berpengaruh pada lingkungan. Kemudian pada kotak yang di bawah, kita bisa menuliskan apa arti penting lingkungan bagi manusia. Jawabannya, lingkungan sangat penting bagi manusia karena lingkungan tempat berlangsungnya kehidupan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi manusia. Dan berikutnya, kotak yang terakhir sebelah kanan, yaitu apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Jawabannya 1. Penebangan dan pembakaran hutan. 2. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. 4. Perpindahan penduduk. 5. Penggunaan kendaraan bermotor. 6. Perburuan liar. 7. Perusakan terumbu karang. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Tahapan melakukan wawancara. 1. Sebelum wawancara. A. Menentukan narasumber. B. Menentukan waktu dan tempat wawancara. C. Membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. 2. Saat wawancara. A. Menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. B. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber. C. Mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. D. Mengucap terima kasih kepada narasumber. 3. Setelah wawancara. A.
merangkum semua jawaban dari narasumber. B. Membuat kesimpulan wawancara. C. Membuat laporan wawancara. Kali ini kita akan membahas laporan wawancara. Laporan wawancara dikerjakan setelah melakukan wawancara. Kegiatan wawancara dapat didokumentasikan dengan cara membuat laporan. Struktur laporan hasil wawancara terdiri atas 1. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan wawancara, topik, waktu, dan tempat. 2. Isi atau hasil wawancara yang berisi informasi tentang identitas narasumber, pewawancara, dan transkrip hasil wawancara. 3. Penutup berisi tentang simpulan dan saran. Berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara sederhana sesuai kitab tema 9 halaman 108. Dengan pertanyaan yang diajukan adalah, apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Ini diberi ibu contoh hasil wawancara. 1. Narasumber orang tua dengan jawaban penggunaan bahan bakar fosil berlebihan. 2. Ketua RT dengan jawaban membuang limbah dan sampah ke sungai. 3. Narasumber keponakan. Jawabannya melakukan penebangan pohon secara liar. 4. Narasumbernya tetangga dengan jawaban melakukan pembuangan limbah industri ke sungai. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa membaca sendiri ya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih and happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.